Begitu, jangan tepuk tangan, saya evaluasi harian itu, hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki. Apakah mungkin Jokowi netral dalam Pilpres 2024 ini? Itu pertanyaan seorang teman ketika kita diskusi tentang situasi Pilpres 2024. Ya saya jawab, enggak mungkin Jokowi netral. Begitu banyak kepentingan yang dibawa Jokowi dalam Pilpres kali ini dan begitu besar resiko yang dia tanggung karena memaksa anaknya jadi calon wakil presiden. Buat saya, itu adalah pertanda bahwa Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia tidak akan mungkin bersikap netral. Dia pasti akan memihak dan keberpihakannya itu jatuh pada calon presiden bernama Prabowo Subianto karena di samping Prabowo ada anaknya yang bernama Gibran. Jadi nggak usahlah mimpi kalau Jokowi itu akan netral dalam pemilu. Dia pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan, mumpung tongkat kekuasaan itu ada di tangannya, untuk melakukan cara bagaimana supaya anaknya bisa menang. Kalau di pemilu ini Jokowi kalah, maka Jokowi sekeluarga akan hancur lebur namanya dan mereka akan tercatat sebagai keluarga politik dinasti yang menghalalkan segala cara untuk menang. Jadi Jokowi udah nggak punya opsi untuk mundur. Dia pasti akan taruh gigi maju terus dan injak gas. Meski itu harus tabrak sana, tabrak sini, hantam sana, hantam sini, bayar sana, bayar sini. Sederhananya beginilah. Kalau Jokowi saja tidak netral dalam meloloskan anaknya di Mahkamah Konstitusi, bagaimana kamu bisa berharap dia itu netral dalam meloloskan anaknya untuk jadi pemimpin pengganti? Jadi kalau ada berita tentang pernyataan Jokowi bahwa saya akan netral, ya kita ketawain aja. Drama-drama Jokowi dan Gibran kemarin mengajarkan kepada kita semua bahwa omongan mereka itu seperti lampu sen emak-emak yang naik motor. Sennya ke kiri tapi beloknya ke kanan. Kalau Jokowi bilang netral, itu pertanda bahwa dia tidak akan netral. Wong sejak awal juga Jokowi sudah bilang kok bahwa dia akan cawe-cawe di Pilpres 2024 ini. Ini yang dikhawatirkan oleh banyak orang, bahwa ketidaknetralan Jokowi dalam Pilpres ini akan berdampak buruk terhadap demokrasi. Alat negara yang ada di bawah komando presiden pasti akan sulit menolak untuk tidak membantu memenangkan anak Jokowi. Makanya Jokowi banyak memasang orang-orangnya di beberapa lembaga alat negara seperti pertahanan dan keamanan. Orang-orang yang dia percayai dan bisa menjadi bumpernya ketika ada hal buruk yang nanti akan terjadi. Dan ini berbahaya sekali. Karena kalau ada protes atas ketidakpuasan terhadap sidang sengketa pemilu nanti, alat negara itulah yang akan dibenturkan dengan rakyat di lapangan. Kalau Jokowi nggak netral, maka perlu juga dipertanyakan, apakah polisi nanti akan netral? Ya nggak mungkin lah. Kepolisian pasti punya peran besar dalam sebuah pemilu. Karena merekalah nanti yang akan mengawal kertas suara, termasuk berhubungan langsung dengan perangkat desa dan masyarakat. Para pejabat sementara pengganti gubernur dan wali kota yang diangkat oleh Jokowi bisa dibilang juga sulit akan netral karena mereka berpotensi untuk diganti kalau nggak sesuai dengan perintah sang panglima tertinggi. Ketidaknetralan pemerintah dalam pemilu dan condong memenangkan pasangan tertentu ini sudah jadi bahan obrolan di mana-mana, di kafe sampai di warung kopi. Saya sendiri sering mendengarkan orang bicara dengan nada kesal, khawatir dan sebal bahwa sejak Gibran lolos dari Mahkamah Konstitusi, terus mendadak menguasai partai dan dalam waktu beberapa hari saja sudah jadi calon wakil presiden dari sebuah partai besar, itu sudah menunjukkan bahwa Jokowi tidak akan pernah netral. Bahkan Ketua Umum
tim pemenangan Prabowo Gibran, Rosan Rusladi sendiri bilang bahwa Jokowi jelas akan mendukung Prabowo dan Gibran. Lalu pemilu apa yang bisa diharapkan kalau presidennya sendiri nggak netral? Ya sulit memang. Saya bahkan pernah menyindir. Kalau misalnya nih, presiden berpihak, lalu ngapain kita harus pemilu yang memakan dana sampai 17 triliun rupiah sekali penyelenggaraan? Daripada bikin pemilu yang susah jurdil, jujur dan adil, mending hilangkan saja pemilu dan lantik sekarang juga Prabowo dan Gibran. Kalau bisa 10 periode sekalian. Biar dana pemilu yang 17 triliun rupiah itu bisa dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia. Tapi biar bagaimanapun, harapan itu tetap saja ada. Saya yakin di tempat-tempat gelap mulai muncul semangat perlawanan yang otaknya waras dan sudah mulai bicara tentang ketidakadilan. Bahkan seorang Gunawan Muhammad yang jarang tampil di publik mulai muncul di stasiun televisi untuk bicara tentang betapa jahatnya politik dinasti yang menghalalkan segala cara hanya supaya bisa berkuasa. Mungkin bolanya belum besar, tetapi mirip bola salju yang semakin lama semakin besar dan berpotensi menghantam ketidakadilan yang transparan dan telanjang seperti situasi yang sekarang. Seruput dulu kopinya kawan. Gaspol. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini dievaluasi berapa bulan sekali sih evaluasinya? Bapak Ibu semuanya dievaluasikan setiap 3 bulan. Yang evaluasi Mendagri. Tapi saya evaluasi saya harian. Begitu, jangan tepuk tangan, saya evaluasi harian itu hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki.